kajian Darut Tauhid, khususnya dengan Agil. Setiap Kamis itu tidak ada kursus, kalau sore dia harus ikut kajian Alika. Malamnya Marifatullah harus meresum, nanti kami periksa. Ya, kemudian itu yang bersifat wajibnya. Kemudian yang lainnya program-program penguatan akidah kita kuatkan. Yang kedua adalah soal ibadah, ibadahnya benar. Ini pun beragam masuk ke sini, Bu. Ada yang sudah bisa tahajudnya tiap malam. Ada yang sholatnya saja belang betong, lebih banyak belangnya daripada betongnya. Kemarin itu beres PLKM itu dimasukin ke hutan. Jadi mereka ke hutan, tapi ini rahasia, jangan bilang-bilang sama anaknya. Ini rahasia kita ya. Disiplinkan sholat tepat waktu. Ada yang nangis tuh, beres itu. Kenapa nangis? Saya baru seumur hidup sekarang baru sholat subuh. Gak pernah sholat subuh dan baru merasakan sholat subuh sekarang. Ada tuh, ada yang begadang terus, tidurnya itu jam 1, ada yang tidurnya bahkan jam 4 baru tidur. Berarti bangun jam 8, jam 9. Kursusnya siang, sholat subuh bablas. Kita latih ini, alhamdulillah bisa sholat subuh. Itu sudah membahagiakan. Tadinya nilainya minus, jadi 0 jadi 1 sudah bagus. Ada yang nilainya 1 naik jadi 3 jadi 4, itu bagus, gitu ya. Nah, itu harapannya. Memang kenapa kita bisa sinergi dan harus ikut menjadi mahasiswa agar menjadi baik. Tahun lalu ada berita, ya ada geng, ya, datang ke sana jadi geng orang Indonesia, ternyata orang Jawa ngegeng di sana dan dideportasi dipulangkan. Jadi saya pikir kalau mau jadi geng mah jangan jauh-jauh di Jepang, di sini mah gitu ya. Jadi di sana mah kita mau jadi orang baik, mau dakwah, mau memperkenalkan Islam itu indah. Mereka sudah Islami tapi belum kenal Islam. Mereka sudah tahu bagaimana cara hidup yang benar, tapi mereka belum tahu Tuhannya yang benar. Nah, tugas kita memperkenalkan. Demikian Bapak Ibu, nampaknya saya harus izin dulu ya, dan karena waktunya sudah habis. Nanti kalau masih ada pertanyaan tentang SKI disimpan dulu, karena bagian Pak Rija dan Prof. Abe dulu. Nanti setelah mereka berdua, saya gabung lagi. Ya, mau nggak Bapak dan Ibu anak-anaknya yang datang ke sini jadi soleh-soleha? Ya, makanya izinkan kami ya memberikan treatment, yang disuruh sholat tepat waktu, disuruh mengaji, ya, disuruh juga mengikuti kajian, gitu ya. Jadi untuk anak-anak juga nih, para calon peserta, mohon izinnya juga nih, kalau misalnya siap masuk surga, ya, siap jadi orang baik, ya harus siap juga untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, tapi malah jadi berat, aduh, disuruh sholat ya kadang-kadang masalah sholat itu kalau ada datang itu kan ada terdengar gata gitu ya, mules-mules gitu ya. Nah itu pertimbangan dulu. Ya, jangan sampai ketika sudah daftar DP-nya masuk, ikut sekali dua kali nggak kuat, akhirnya keluar. Ya, karena apa? Karena uang yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa dikembalikan, dan juga ke kaminya pun akan merugikan. Ya, kenapa? Karena sarana prasarana, modul, sensei, kemudian pelatihan dan lain-lain itu kita bayar di muka. Ya, jadi nilai segitu tuh belum sama sekali itu. Jadi kalau misalnya ada peserta yang mengundurkan diri di pertengahan, itu merugikan kami juga sebetulnya. Ya, jadi mohon pertimbangkan baik-baik. Ya, kita akan melakukan kegiatan itu di tanggal, silakan. Mulainya di tanggal 2 Juni. Ya, di kelas batch ke-7 itu. Ya, di Senin 2 Juni 2025. Ya. Itu dari hari Senin sampai Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu fokusnya di bahasa, di diklat bahasa Jepangnya. Ya, di hari Sabtu itu ada kuliahan untuk memperbaiki spiritual, mental dan akhlaknya. Ya, dan itu pun sama wajibnya. Kalau misalnya ternyata memilih-milih gitu, kalau misalnya bahasa Jepangnya ikutan, tapi akhlaknya enggak ikutan, itu akan kami evaluasi dan akan kami treatment. Ya, jadi semuanya itu sama. Ya, harus jadi orang yang siap secara mental maupun agamanya ke Jepang itu.
Karena kami khawatir nanti di sana jadi ahli maksiat kan repot ya. Ngeri. Ya. Ada 2 kelas, ada 6 kelas. 3 kelas pagi, 3 kelas siang. Semuanya sama, kualitasnya sama, ya sensenya pun insya Allah profesional dan bekerjanya bukan hanya dengan ilmu saja tapi dengan hati juga, siap membimbing sebaik mungkin. Ya. Jadi ada yang pagi, ada yang siang. Pagi kelasnya itu dari jam 8 sampai jam 11.45. Jadi sebelum adzan duhur. Jadi adzan duhur nanti sama-sama sholat berjamaah. Ya, di antara itu ada setengah jam istirahat. Nah, kami butuh juga bantuan kepada ibu dan bapak karena target kami minimal sertifikasi N4 ya di bahasa Jepangnya. Itu kalau misalnya kuliah reguler, misalnya di Unpad, di UI gitu ya, atau dimanapun juga yang ada namanya sastra Jepang, itu N4 tuh biasanya ditempuhnya selama 3 tahun, D3. Sekarang dipadatin jadi 5 bulan. Kebayang. Ya harus fokusnya, harus kerja kerasnya, dan juga bukan hanya kami yang membimbing, tapi juga di rumah juga mohon dikontrol, mohon disemangati. Ya. Kemarin-kemarin ada 2 orang ya, tapi beda batch gitu ya. Jadi ngomong berbicaranya ke orang tuanya sih ikutan ke sini, tapi nggak pernah datang. Akhirnya orang tuanya juga nanti masuk grup ya Bu ya. Bapak dan ibunya nanti masuk grup orang tua. Jadi kita evaluasi bersama. Jadi kalau misalnya ada apa-apa boleh nanti sharing grupnya. Orang tuanya nanya, gimana nih perkembangannya, pasti tanya, ini belum pernah masuk. Oh ternyata emang pakai kemeja putih, rambutnya udah gundul, pakai celana hitam gitu ya, tapi belum pernah datang ke Darutohid selama 3 bulan. Jadi ini kok ya nipu kolot gitu ya. Nah jangan sampai hal itu terjadi. Ya jadi kita sama-sama saling mengingatkan. Ya. Jam 3 kalau misalnya kelas siangnya itu dari jam 13 sampai jam 17. Ya dari jam 1 sampai jam 5. Ya harus siapkan. Sama juga ya. Jadi mungkin di kelasnya itu hanya efektifnya sekitar 4 jam. 20 jam di luar sana itu benar-benar harus ngejar juga. Banyak tugas. Ya, banyak PR-nya, harus kerja kelompok, harus banyak berbicara. Ya. Jadi mohon bantuannya kepada orang tuanya pun. Ya. Tolong jaga anak-anak semuanya supaya benar-benar ya cita-cita dan impiannya tercapai. Jadi proses pembelajarannya pun maksimal. Ya, disiapkan modul pembelajaran insya Allah. Nah, biaya diklatnya itu sebesar 9,5 juta, sudah tahu semua ya sebetulnya ya. Dapat selama 5 kali, ya, cicilan pertama itu 3,5 juta. Ya, alhamdulillah untuk batch 7 ini sudah daftar itu saya cek itu sudah 230 pendaftar. Padahal kalau kelasnya itu hanya dibukanya itu sekitar 150 kuota. Karena 6 kelas maksimal itu satu kelas itu 25 orang supaya benar-benar privat ya, benar-benar kualitasnya terjaga. Alhamdulillah terdaftar 230 orang dan sampai pagi ini alhamdulillah dari 230 itu sudah yang masuk DP-nya itu 135 orang. Ya jadi sebetulnya tinggal 15 kelas kursi lagi yang bisa diambil. Nah yang belum DP silahkan segera saja. Kalau misalnya ternyata sudah DP nih, tapi ternyata sudah penuh kelasnya, ya mungkin kami alihkan nanti di batch berikutnya. Insya Allah itu di bulan Agustus atau September. Tapi kalau misalnya bisa sekarang ya kenapa tidak ya, mending sekarang. Ya ada 15 kursi lagi. Nah gitu. Nah peserta siap mentaati setiap peraturan dan ketentuan. Boleh next. Ya. Nah ini pun penampilannya ya. Siap-siap untuk ikhwan dan akhwat kemeja putih ya, kemudian celananya celana hitam, itu harus pakai celana bahan ya seperti saya nih, nah gitu ya, bersepatu jangan pakai sendal nanti ya. Kemudian untuk laki-laki rambutnya gundul 321. Tuh saya juga digundulin tuh. Karena tahu akan dibuka batch berikutnya. Kan harus ngasih contoh ya, jangan hanya berbicara saja.
Jadi alhamdulillah nih sekarang setelah ada program KKN ini rambut saya selalu gundul jadi karena 2 bulan sekali pasti digundulin. Ya, kalau tidak mau gundul gimana? Boleh berkerudung. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya merasa berat itu rambutnya gundul ya pakai kerudung saja. Ya. Oke. Nah untuk akhwatnya berjilbab, pakai kerudungnya hitam, memakai rok lebar. Ya pakai rok, jangan pakai celana seperti laki-laki. Ya. Menggunakan name tag dan menggunakan shell PLKM ketika sudah PLKM. Insya Allah PLKM itu akan dilakukan seminggu setelah diklat berjalan. Kenapa penting PLKM? Sebenarnya pentingnya itu satu, supaya meluruskan niatnya. Ya, kalau niatnya sudah lurus, maka pekerjaan atau aktivitas apapun itu akan bernilai ibadah. Ya, seperti ada ibu nih sama anak-anak nih. Kalau niatnya ikhlas ke sini karena Allah, duduknya saja, bernafasnya saja itu jadi zikir. Ya, tapi kalau niatnya salah, nanti jadi sia-sia. Ya makanya itu PLKM pentingnya itu. Siap-siap ya, tapi bukan jadi barak militer, ini mah barak pesantren. Ya tenang, jangan khawatir. Tidak akan ada sendal melayang atau sepatu melayang, tidak. Kita dengan kasih sayang ya. Ya, paling di push up lah gitu ya. Macam. Next, mohon izinnya, Prof saya dulu ya. Peraturan sama diklatnya mengikuti tata nilai budaya dan tauhid. Nah, tidak merokok di lingkungan Darut Tauhid kalau yang merokok ya, tapi kalau misalnya bisa sih di mana-mana pun jangan ya. Gitu. Tidak sebagai pengguna atau pengendara nafsa, narkotik, psikotropa dan zat adiktif ya. Jadi mohon izinnya. Kalau misalnya aduh ini asalnya pemakai ya, pemakai oralit ya itu nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata zat aditif gitu ya, itu khawatirnya nanti MCU-nya pun tidak akan lolos karena ada uji narkoba juga, ada juga uji air seninya ya. Jadi kalau masih nih, ini udah bebas tapi bebasnya baru 6 bulan itu belum bebas. Ya, minimalnya udah 2 tahun atau 3 tahun mungkin bisa. Ya, jadi mohon izinnya. Ya. Kemudian mengikuti kegiatan sedekah dengan tertib ya, kegiatan materi kedetaan pun dengan tertib, mengikuti kajian al-hikam, untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan kampus, kuliah, ya, dan bersedia membayar biaya diklat bahasa Jepang sesuai nominal dan tanggal ditentukan. Jadi untuk cicilannya itu maksimal itu di setiap tanggal 5 setiap bulan. Mohon izinnya mungkin di akhir bulan itu akan ada penagihan. Ya, tapi penagihannya insya Allah dengan kebaikan ya. Tidak akan ada datang yang bertato gitu ya, atau misalnya ngambil mobil atau motor di tengah jalan, tidak ya. Tapi mohon izinnya ya, karena ini bukan secara malah. Jadi mohon bantuannya juga. Tapi tadi ada pertanyaan, tadi jadi kalau misalnya sudah punya hafalan ya Bu ya, hafalan minimal 10 juz itu cukup hanya membayar down paymentnya saja 3,5 juta ya, boleh ya. Jadi kalau misalnya punya itu insya Allah jadi akan meringankan. Nanti sisanya nanti dibayar di Jepang saja, tidak usah memberatkan orang tuanya ya. 10 juz ya, bukan 10 surat. Ya, gitu. Ya karena akan kita posisikan nanti di sana pun insya Allah, karena kami pun akan membentuk komunitas di sana, komunitas muslim. Ya, ada komunitas muslim Indonesia sudah terbentuk, itu sudah terbentuk sekitar 3 tahunan. Itu pun ada kajian-kajiannya, dan juga ada nanti komunitas muslim Darut Tauhid juga peserta ada insya Allah. Ya, kenapa? Karena Darut Tauhid itu sedang membangun masjid dan pesantren di Kota Nagoya. Kan keren. Ya, jadi jangan khawatir ibu-ibu ya, untuk hafalannya, untuk juga ibadahnya akan terus oleh kami itu dibantu dikontrol. Ada namanya buku mutabaah ya. Jadi nanti ada checklistnya. Ya. Kayak anak TK dong, enggak, anak TK mah nggak bisa checklist, itu orang tuanya, itu mah checklist sendiri ya. Gitu. Silakan next. Nah, tata tertib sama diklatnya ini boleh dibaca ya, kita apel, bersiap 10 menit, tidak boleh terlambat ya. Jangan terlambat, apalagi absen. Karena
kita ngejar target selama 5 bulan. Kalau misalnya ada yang telat atau misalnya bahkan tidak masuk, itu akan bermasalah ke bab berikutnya atau ke pelajaran berikutnya. Contohnya misalnya sekarang lagi belajar nih bab 10, besoknya bab 11, tahunnya tidak masuk. Besoknya lagi bab 12, sedangkan bab 12 itu bisanya tuh kalau misalnya bab 11-nya sudah belajar. Nanti akan repot. Ya. Itu tolong dijaga juga. Mau alat tulis dan buku pelajaran tidak diperkenakan menggunakan handphone ya, alat komunikasi di dalam kelas. Luar kelas boleh saja. Menggunakan kaos kaki, ya tadi pakai sepatu, tapi sepatu itu kebiasaan orang Jepang. Sepatu itu akan dibuka di luar kelas. Ya, masuk kelasnya pakai kaos kaki supaya apa? Pertama tidak mengganggu orang lain, bisa ada bau atau gimana gitu ya. Yang kedua juga untuk menjaga lantainya. Nah gitu. Jadi siapkan juga untuk anak-anaknya semuanya, ibu bapak ya, kaos kakinya minimal 5 pasang lah ya. Jangan sampai lepek gitu, sampai bolong-bolong kan malu. Ya. Kaos kakinya bebas. Sepatu warnanya bebas. Yang tidak bebas itu bajunya dan celananya. Ya. Menggunakan pakaian atribut sesuai peraturan, tidak menggunakan jaket sweater di dalam kelas kecuali sakit ya. Menjaga kebersihan kelas. Nah nanti juga belajar sapu. Ya ada piket bagaikan anak SD karena bukan hanya sekolah, bahkan di perusahaan pun itu ada jadwal piket. Ya. Tadi kan ada ya pas di highlight KKN, itu diajar bahasa Jepang tapi disuruh sapu gitu ya. Karena itu adalah kurikulum. Ya. Tuh kan jadi bagus ya. Sebelum ada program ini kepenting ya anak-anak gitu ya disuruh sapu gitu ya. Sekarang mah disuruh. Nah, ya. Menjaga kebersihan lingkungan kelas, absensi kehadiran, melakukan kegiatan kebersihan, membuat jadwal piket, tidak gaduh berisik dalam kelas, mengikuti kegiatan diklat dengan semangat. Oke, next. Nah, ada parameter evaluasi peserta per bulan. Itu boleh orang tuanya meminta kepada kami. Ya, gimana nih perkembangan anaknya? Apa saja kehadiran yang paling pertama ya? Kalau misalnya kehadirannya bisa lebih dari 85% itu insya Allah itu akan diklatnya itu akan berjalan sesuai target, jadi bisa lulus, bisa off pada waktunya. Ya, tapi kalau misalnya kehadirannya bermasalah itu jadi bisa bermasalah dari ujiannya sampai kelulusannya. Kemampuan bahasanya itu evaluasi juga, kedisiplinannya ya, kerjasama, akhlak dan sikap dan keaktifan dalam kelas. Ya. Nah orang tuanya pun harus tahu dan mohon izinnya juga. Ini saya banyak minta izin ya, supaya tidak nanti disangkanya ngebully atau misalnya nanti dilaporkan ke KPI gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata ada suatu anak yang bermasalah, mungkin oleh KPI panggil dulu, ya dilakukan pembinaan. Tapi kalau misalnya ternyata melakukan hal yang itu juga, akan kami panggil orang tuanya. Tapi kalau misalnya ternyata melakukan hal yang sama juga, mungkin bisa kami keluarkan. Ya, kayak gitu. Ya, gampangnya gimana ya? Tuh ikutin aturan saja, itu ringan, udah cukup lah ya. Jadi, aduh gini jangan gitu lah. Ya, next. Nah, untuk konfirmasi pembayaran itu ada biasa ke Anissa dan ini bisa terakhir ya. Dan untuk yang membutuhkan asrama atau kontrakan itu bisa hubungi ya ke Pak Gofir, itu nomor teleponnya. Beliau itu adalah tim kami juga. Ya, tim kami juga, jadi bisa menyediakan asrama atau kos-kosan yang insya Allah sangat ekonomis. Ya, kelebihannya apa? Kalau misalnya di asrama itu bisa belajar bahasa Jepangnya jadi 24 jam. Ya, karena asramanya pun dipisah, ikhwan dan akhwatnya dipisah, dan dipastikan asrama itu hanya untuk mahasiswa atau peserta program KKN saja. Jadi bisa nanti belajar bareng-bareng terus. Ya, bisa terus belajar. Tapi kalau misalnya di dalam kota ya pulang pergi pun silakan boleh. Ya itu mas silakan ya. Tapi yang membutuhkan itu Iwan dan Ahwat bisa telepon ke Pak Gofir atau mau diikut di wakaf DT, apalagi ya itu kami sarankan kalau misalnya sudah punya hafalan ya mending di asrama Darut Tauhid. Ya supaya nanti murojaahnya lebih terjaga ya. Kemudian juga lebih dikontrol juga. Ya. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh simpan dulu, boleh catat dulu, nanti kita akan diskusikan.
Selanjutnya mari kita